wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Magelang dengan fasilitator Ibu Pancarini Diah Rahayuningsih dan pengajar praktik Ibu Afinda Aminatul dan Bapak Dwi Toto Hermanto akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching dengan supervisi akademik dengan saya sendiri, Ana Agustina, kemudian teman saya dan teman saya yang satunya, Siti Hasanah. Baik, mari kita simak kegiatan kami hari ini. Selamat pagi Pak Arifin. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita melakukan ini sebagai awal, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dengan Bapak. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terkait dengan indikator, mohon maaf, terkait dengan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, hari ini dengan Siti akan melakukan kegiatan coaching dan saya itu akan mengamati dan menilai dengan apa yang Bapak dan Ibu lakukan hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang ada? Kemudian bagaimana Bapak itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Siti dan bagaimana Bu Siti itu merespon pertanyaan dari Bapak itu bagaimana, dan jangan lupa dengan prinsip coaching kita yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang akan saya berikan yang pertama ini, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, ya. Dalam
percakapan ini Bu, nanti Bu Siti pengen ada perubahan apa atau tujuan apa? Saya ini Pak Arifin, terus terang saya setelah pembicaraan ini menginginkan kondisi di dalam kelas saya itu anak-anak lebih tertata, kemudian fokus di dalam pembelajaran, tapi tetap aspek kegiatan pembelajaran yang menyenangkan itu tetap dimiliki oleh anak, sehingga anak itu tetap nyaman mengikuti pembelajaran saya meskipun durasi pembelajaran saya itu memang lama Pak Arifin. Iya, dari jam 7 sampai jam 11:04 setiap hari kan seperti itu. Oh, itu Senin sampai Jumat? Senin sampai Rabu. Oh, Senin sampai Rabu, full jam? Iya, full jam seperti itu. Jam 1 sampai jam berapa Pak? Jam ke-6, kemudian istirahat 1 jam, kemudian lanjut ngajar lagi. Betul, iya. Jadi dari cerita Bu Siti tadi, Bu Siti ingin sekali kelasnya itu tertib, kemudian tenang seperti itu ya, tetapi tetap menyenangkan seperti itu. Kalau yang selama ini Bu, yang selama ini dialami Bu Siti ketika mengajar mungkin ya, kondisi tenang dan damainya sudah tercapai belum menurut Bu Siti? Belum Pak Arifin. Belum. Iya. Padahal saya itu ngajar di kelas 11 ya. Iya. Mestinya anak kelas 11 itu secara psikologis mereka sudah lebih tertata. Artinya mereka itu bisa melihat nih mana yang penting untuk saya lakukan, mana yang tidak. Tapi memang pada kenyataannya karena mereka masih anak-anak juga ya, sehingga ketika sudah begitu lama jam durasi pembelajaran itu mereka akhirnya rame, kemudian teriak-teriak, ketawanya seperti hantu. Oh, keras gitu maksudnya. Luar biasa ya. Tapi masih dalam pembelajaran itu. Masih dalam pembelajaran saya itu. Ada satu anak yang memang kalau ketawa itu persis hantu itu. Iya. Dan suaranya memang melebihi ambang batas. Oh, iya, seperti itu. Oke, jadi salah satu yang disampaikan Bu Siti tadi, ketika kondusivitas kelasnya itu dari suara tertawa, kemudian ramainya kelas seperti itu Bu Siti tadi ceritakan. Kemudian mungkin ini Bu berkaitan dengan kondisi ramai itu Bu. Kalau Bu Siti indikator kelas itu tenang tapi menyenangkan tuh yang kayak gimana Bu? Anak-anak bisa bermain sebenarnya di dalam pembelajaran saya, tapi tetap di dalam koridor, artinya tidak berlebihan anak-anak. Iya, kalau tidak mungkin toh di dalam sebuah pembelajaran itu situasinya sepi, senyap itu nggak mungkin. Tapi mereka tenang, kemudian berbincang seadanya, kemudian mengerjakan yang harusnya mereka kerjakan. Kemudian karena tujuan pembelajaran itu kan agar mereka paham dengan materi yang materi yang disampaikan pada hari itu, seperti itu Pak Arifin. Siap. Jadi Bu Siti sudah punya impian ya berupa indikator tadi. Standar kelas yang tenang itu bagaimana tetapi tetap menyenangkan seperti itu. Kalau ini Bu Siti kita langsung bicara tentang person mungkin ya. Kalau di kelasnya Bu Siti kira-kira berapa persen yang menurut Bu Siti mengakibatkan kelas menjadi tidak kondusif? Mungkin 20% ya. Sekitar 20%. Iya. Tapi bagaimanapun ketika sedikit itu kemudian membuat keruh suasana. Mempengaruhi gitu. Iya, karena yang lain kan jadi nggak fokus. Iya, betul sekali. Iya. Oke, Bu Siti. Berkaitan dengan beberapa siswa yang tadi secara spesifik 20% atau 1/5 dari jumlah kelas yang mana kegiatan mereka cukup mengganggu aktivitas siswa yang lain dalam belajar. Permasalahan kegaduhan itu kalau Bu Siti mungkin lihat sebagai wali kelas yang sudah sebagai guru kelas yang banyak berinteraksi, itu kira-kira sebabnya mereka dari apa? Sebenarnya mereka inginnya apa atau kayak gitu mungkin? Mungkin mereka kan bosan ya. Karena jam pembelajarannya yang lama. Kemudian yang kedua, mohon maaf, anak-anak itu kadang di rumah tidak punya ruang untuk berekspresi, menunjukkan ini loh saya kepada orang tuanya. Kemudian pilihannya ketika mereka di sekolah seperti itu, sehingga mereka kan sebenarnya kepingin diperhatikan dengan temannya, dengan gurunya, seperti itu sebenarnya. Oke, siap. Beberapa yang tadi tercatat ini ya Bu. Jadi berkaitan dengan kelas yang kurang kondusif itu salah satu sebabnya adalah persoalan
bosan. Iya. Yang kedua adalah masalah di rumah ada kemungkinan tidak terfasilitasi gitu ya Iya, betul ekspresinya. sekali. Iya. Oke, berkaitan mulai dari bosan dulu mungkin Bu Siti. Iya. Bosan yang terjadi di anak-anak itu kira-kira menurut Bu Siti bisa diselesaikan dengan apa? Rasa bosan karena mereka melakukan rutinitas yang sama, misalnya mereka dari jam 7 sampai jam 10 harus membuat satu surat itu di depan komputer fokus. Nah itu mungkin yang harus saya terapkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Iya, pembelajaran berdiferensiasi sehingga saya bisa memberikan ruang kepada anak-anak untuk bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Iya, betul sekali. Sehingga setiap anak itu kan nanti akan asik. Iya, asik dengan cara belajar. Cara belajar mereka. Oke. Jadi berkaitan dengan bosan, Bu Siti ada rencana untuk bisa membuat pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi kebosanan. Betul gitu ya. sekali. Kalau yang problem kedua Bu, di rumah tidak terwadahi dalam dia berekspresi. Kira-kira kita sebagai orang tua di sekolah bisa nggak intervensi ini, melakukan tindakan apa? Mungkin pendekatan secara personal. Pendekatan secara personal agar mereka kan punya ruang curhat untuk menemukan solusi. Dari permasalahan yang mereka hadapi, kemudian mereka juga kita arahkan untuk bisa menemukan jalan keluar agar mereka itu ekspresinya lebih terarah gitu. Seperti itu. Jadi ada dialog untuk siswa-siswa yang seperti ini ya Bu ya, sebagai ruang curhat seperti itu ya Bu. Oke Bu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Bu berkaitan dengan bisa program, bisa kegiatan atau rancangan apapun tidak masalah yang sifatnya bisa langsung segera terwujud berkaitan dengan Bu Siti mengatasi permasalahan yang tadi disampaikan, kira-kira apa? Misalnya wujudnya diferensiasinya apa, kemudian wujud pendekatan personalnya apa? Iya. Pak Arifin, mungkin dalam waktu dekat yang akan saya terapkan itu perubahan di dalam pembelajaran, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini kan sesuai dengan ruh yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Iya. Sehingga saya juga harus belajar bersama anak-anak, menemukan gaya belajar mereka seperti apa, yang sebelumnya tentunya harus saya rencanakan terlebih dahulu sebelum saya melangkah. Iya, agar saya tahu tentang gaya belajar yang dimiliki oleh anak-anak saya di dalam setiap kelasnya. Karena pasti setiap kelas akan memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Oke, siap Bu Siti. Jadi Bu Siti punya rencana ya yang cukup spesifik, akan buat perencanaan untuk mengenali gaya belajar dari mereka supaya treatment kita itu sesuai, berhasil dengan yang dialami. Kemudian yang terakhir sebagai penutup Bu Siti, tentunya dalam praktek ini tidak mudah diakui saya dan kita semua guru mungkin tidak mudah untuk menerapkan ini. Tapi Bu Siti punya sesuatu yang membuat Bu Siti yakin saya akan berpegang atau tetap mewujudkan ini, kira-kira dengan kolaborasi. Kita kan tidak bisa berjalan sendiri nih. Kita harus bekerja sama dengan anak, bekerja sama dengan rekan sejawat, bekerja sama lebih khusus kepada wali kelas dan guru BK. Insya Allah semua yang akan saya implementasikan, coba terapkan itu bisa terwujud dengan baik. Seperti itu Pak. Mantap sekali ya Bu Siti, luar biasa sekali. Bu Siti melakukan penggalian berbagai masalah dan menemukan solusi yang menurut saya sangat praktis, tapi juga bisa mengatasi berbagai persoalan. Luar biasa sekali dan saya banyak belajar dari Bu Siti. Terima kasih Pak Arifin. Terima kasih sekali pertemuan ini. Mohon maaf Bu, tadi dalam pembicaraan barangkali ada hal yang tidak menyenangkan atau perkataan saya tidak mengenakan, sekali lagi mohon maaf. Tidak, saya malah justru senang sekali karena di dalam pembicaraan kita kemudian awalnya saya merasa jalan buntu nih untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi di dalam kelas menyangkut anak-anak, tapi alhamdulillah hari ini kemudian terserahkan karena bertemu dengan Pak Arifin. Ya, dari Bu Siti juga. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Bu Siti. Ya, sama-sama. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Pak Arifin, Bu Siti sudah melaksanakan kegiatan coaching dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kita. Alhamdulillah. Ya, baik. Sebagai ini untuk penutup pada perjumpaan kita ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebagai pasca observasi ini, Pak. Yang pertama, pertanyaan yang ingin saya sampaikan, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Arifin di sini dalam melakukan kegiatan coaching ini terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin diinginkan oleh Pak Arifin? Mungkin tentang ini Bu, tadi ketercapaiannya seputar tirta. Jadi kami berusaha alurnya tahap-tahap tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi sampai tanggung jawab, itu kami wujudkan dalam beberapa pertanyaan, dan kami usahakan setiap pertanyaan itu transisinya tidak kaku, itu seperti supaya tetap mengalir seperti itu. Kemudian selain itu kami juga berusaha untuk merespon setiap tanggapan dari Bu Siti dan beberapa kami kelas note untuk kami lakukan umpan balik seperti ini. Ya, baik. Setelah tadi saya amati ini untuk kegiatan coaching hari ini alurnya juga sudah bagus sekali. Kemudian untuk alur tirtanya juga sudah sesuai dengan alur, sesuai dengan urut-urutan yang dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, semua sudah muncul dan sangat runtut sekali. Ini saya amati memang sudah bagus dan luar biasa sekali kegiatan coaching jenengan dan Bu Siti hari ini. Kemudian untuk prinsip-prinsipnya juga sudah mengalir, sudah ada semuanya. Ini kemudian untuk berikutnya, pertanyaan yang berikutnya ini Pak, kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan setelah kegiatan coaching ini berlangsung? Kalau saya mungkin lebih kepada menggali pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan konteks masalah. Sebetulnya kadang pertanyaan berbobot itu tidak bisa direncanakan karena kita tergantung sama tanggapan coach seperti itu. Jadi itu merupakan suatu perlu latihan berulang-ulang, suatu keterampilan juga gimana kita bisa membuat pertanyaan atas cerita yang disampaikan oleh coach seperti itu. Mungkin itu Bu Ani. Oke, Pak Arifin, mudah-mudahan di kesempatan kegiatan coaching berikutnya kita akan lebih bagus lagi, dan juga bisa lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan dari dalam kegiatan coaching. Semoga dalam kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk anak-anak kita semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan